Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Sumafi Sadilia. Saya kembali membuat video learning journal saya tentang analisis isu-isu kontemporer. Kenapa kemudian seseorang itu atau ASN secara khususnya perlu melek tentang analisis isu-isu kontemporer? Karena itu berangkat dari sebuah paradigma bahwa kehidupan kita ini atau dunia itu terus mengalami perubahan. Maka kita harus tanggap dan responsif atau adaptif dengan perubahan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menganalisis isu-isu yang terjadi akibat adanya perubahan. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit atau menjelaskan sedikit tentang satu definisi perubahan dari seorang ahli, yaitu Michael Hemmer. Beliau mendefinisikan perubahan dalam gambaran seperti ini. Kalau kita merasa diri kita hebat, maka kita akan binasa. Sukses di masa yang lalu tidak akan menjamin sukses kita di masa yang akan mendatang. Formula yang kita gunakan pada kesuksesan di masa yang lalu itu akan menjadi penyebab kegagalan kita di sukses kita di masa yang akan datang. Jadi perubahan itu memang adalah sesuatu yang mutlak. Nah, dalam menjalankan fungsinya, ASN kan punya 3 fungsi, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelaksana pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan fungsinya, maka ASN tentu akan bersinggungan atau berhadapan dengan perubahan lingkungan yang strategis. Dalam hal ini dalam dirinya sendiri, individu, kemudian dari keluarga, kemudian masyarakat atau community atau society, kemudian negara dan nasional, dan kemudian global atau dunia. Nah, pemahaman seorang ASN terhadap konsep perubahan dan kemudian perubahan lingkungan strategis itu kemudian akan mempengaruhi wawasan PNS itu sendiri atau wawasan ASN itu sendiri. Nah, wawasan ASN itu kemudian nanti tentunya akan dihadapkan pada perubahan-perubahan yang sekiranya mungkin akan menggerus konsensus-konsensus atau dasar-dasar kita bernegara, dasar-dasar penting kita. Seperti yang kita ketahui, kita punya 4 pilar. Yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi wawasan ASN itu harus mantap, harus punya pemahaman yang benar tentang konsep perubahan dan perubahan lingkungan strategis supaya bisa menghadapi tantangan yang mungkin bisa menggerus nilai atau pilar-pilar kita bernegara. Kemudian untuk menghadapi tantangan tersebut, ASN harus memiliki modal atau kompetensi. Yang pertama adalah modal intelijensi atau modal intelektual. Modal intelijensi ini berhubungan dengan how fast we learn, seberapa cepat kita bisa belajar sesuatu yang baru. Kemudian selanjutnya adalah modal emosional atau mungkin orang-orang menyebutnya emotional quotient. Hal ini berhubungan dengan bagaimana seorang ASN itu bisa mengelola atau memanage emosinya. Jadi ketika melakukan pekerjaan itu mereka bisa mengelola emosinya dengan baik apapun keadaannya. Kemudian yang ketiga adalah modal sosial yang berhubungan dengan bagaimana seorang ASN itu menjalin komunikasi dan membangun hubungan atau relationship dengan lingkungan sosialnya, lingkungan sekitarnya. Kemudian selanjutnya ada modal modal ketabahan, yaitu ketika menghadapi masalah atau perubahan atau isu, maka ASN dituntut untuk jangan lari dari masalah, kemudian jangan berusahanya itu setengah hati, jadi harus penuh hati, kemudian punya stamina yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah. Kemudian selanjutnya ada modal etika yang berhubungan dengan bagaimana dia mempertahankan integritasnya, menunjukkan integritasnya, tanggung jawabnya terhadap pekerjaan, sikap penyayang dan sikap pemaaf. Kemudian selanjutnya adalah yang paling penting tentunya adalah modal kesehatan, karena kita tidak bisa melakukan apapun jika kita tidak punya modal kesehatan yang baik. Kemudian dalam menghadapi isu-isu
itu ada beberapa teknik analisis yang bisa kita gunakan untuk bisa memecahkan masalah dari isu-isu yang ada. Yang pertama adalah teknik yang disebut dengan APKL. A untuk aktual maksudnya adalah apakah isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. Kemudian P itu problematik. Problematik artinya adalah apakah isu tersebut memiliki dimensi masalah dan kompleksitas. Kemudian selanjutnya adalah kehalayakan. Kehalayakan berhubungan dengan apakah isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Selanjutnya adalah kelayakan. Apakah isu tersebut masuk akal, realistis, dan relevan dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Teknik analisis yang kedua adalah USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Ketika kita menganalisis sebuah isu dengan teknik USG, maka kita harus menganalisis yang pertama adalah urgensinya dulu, seberapa urgensi masalah tersebut harus dianalisis atau harus dipecahkan. Yang kedua adalah seberapa serius masalah tersebut, dan yang ketiga adalah growth. Kalau misalnya masalah atau isu tersebut tidak dipecahkan, maka akan berakibat akan seperti apa dampaknya. Kemudian selanjutnya adalah ada fishbone. Kalau fishbone kita akan menganalisis cause effect-nya, sebab akibatnya. Baik, demikian learning journal saya tentang analisis isu kontemporer. Semoga bermanfaat. Menghadapi perubahan kita harus tanggap dan tentunya mencari solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.